Perang antara Amerika Serikat dan Iran telah melampaui batas Selat Hormuz. Houthi Yaman menyerang dua kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah dan harga minyak langsung melonjak ke angka $100 per barel. Trump menanggapi dengan mengancam Iran, saya kutip, dengan hukuman militer yang menghancurkan, dan menyatakan bahwa mulai sekarang dia akan menganggap Teheran bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh Houthi. Katanya, tidak ada gunanya menyerang Yaman setiap kali Houthi melakukan serangan. Untuk itu, Amerika Serikat akan menyerang Iran karena Houthi adalah pasukan proksi mereka. Pada malam yang sama, Angkatan Udara Amerika melakukan serangan ke Iran untuk malam ke-12, bahkan malam ke-13 berturut-turut. Pulau Qeshm di Selat Hormuz menjadi sasaran serangan. Secara bersamaan, Donald Trump menyatakan bahwa ia sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran ke Iran dan hampir mengambil keputusan tersebut. Sementara itu, Washington menandatangani perjanjian dengan Arab Saudi mengenai energi nuklir. Perjanjian yang sama, menurut media Amerika, membuka jalan bagi Riyadh untuk memperkaya uranium, namun setelah beberapa waktu. Dan langsung menetapkan syarat bahwa kesepakatan itu akan disetujui sepenuhnya hanya jika Saudi mengakui Israel dalam kerangka perjanjian Abraham. mari kita bahas semuanya satu persatu bersama-sama. Karena harga minyak, omong-omong, dalam cerita ini secara langsung mempengaruhi. Misalnya, berapa banyak uang yang akan didapat Rusia untuk perang melawan Ukraina. Jadi, seperti yang dikatakan, peristiwa di Timur Tengah juga berhubungan dengan kita semua. Nama saya Alexia Peci, mari kita bahas bersama semua topik ini. Sekarang, mari kita uraikan satu persatu semua yang terjadi di Timur Tengah. Tapi sebelum kita mulai, saya mohon kepada Anda, silahkan berlangganan ke kanal YouTube ini. Kita sedang menuju angka 300.000 pelanggan, jadi saya akan sangat berterima kasih. Terima kasih jika Anda sendiri ikut berlangganan. Itu hanya butuh 1 detik, saya akan sangat berterima kasih untuk itu. Jadi mari kita bahas semuanya satu persatu. Saya akan mulai dengan apa yang memicu babak baru perang di Timur Tengah. Pada 20 Juli, perwakilan militer dari gerakan Houthi Ansar Allah Yahya Sharia mengumumkan diberlakukannya blokade laut terhadap Arab Saudi di Laut Merah. Alasannya disebutkan seperti ini. Blokade Yaman selama bertahun-tahun oleh Saudi, pembatasan operasional pelabuhan dan bandara. Meskipun kita tahu alasan sebenarnya, itu adalah perintah dari Teheran. Pada saat itu, Houthi juga menyatakan bahwa mereka berhak melakukan, kutip, eskalasi menyeluruh dan berjanji akan memberikan respons keras terhadap setiap provokasi dari Arab Saudi. Hanya 3 hari kemudian, Houthi langsung bertindak. Pagi hari tanggal 23 Juli, Houthi menyatakan bahwa dalam operasi militer mereka telah menyerang 2 kapal tanker minyak Arab Saudi di Laut Merah. Pemerintah Arab Saudi mengonfirmasi adanya serangan terhadap kapal tanker minyak Ancelia, namun mereka tidak mengungkapkan siapa yang melakukan serangan tersebut. Artinya, mereka hanya membenarkan bahwa memang ada serangan, tapi tidak memberikan rincian lebih lanjut. Di kapal terjadi kebakaran, namun tidak ada anggota kru yang terluka. Meski begitu, ini sudah menjadi preseden yang tidak bisa dibiarkan tanpa tanggapan. Akhirnya di Riyadh diakui bahwa tindakan Houthi membahayakan pasokan harian 2,5 juta barel minyak mentah Saudi. Dan pasar internasional langsung bereaksi dengan cepat. Harga minyak langsung melonjak hingga $100 per barel dan bahkan sempat melewati angka tersebut. Untuk memahami apa artinya hal ini, baiklah, begini saja supaya lebih relevan bagi kita. Semakin mahal harga minyak, semakin banyak uang yang didapat Rusia untuk setiap barel minyak Rusia yang dijual, termasuk yang dijual melalui skema bayangan. Artinya, perang di Timur Tengah secara langsung mengisi anggaran, yang kemudian digunakan untuk meluncurkan roket ke Ukraina. Ini adalah jawaban untuk semua orang yang menulis di kolom komentar seperti, Peci, lebih baik kamu ceritakan tentang Ukraina, kenapa harus tentang Iran yang ini lebih dekat dengan kita? Tidak, semuanya sangat saling berkaitan. Geopolitik pada dasarnya adalah proses yang semua unsurnya saling terkait erat. Semuanya saling berkaitan. Reaksi Donald Trump terhadap serangan Houthi datang pada hari yang sama, 23 Juli. Selanjutnya, saya akan mengutip pernyataannya. Biarkan pernyataan ini menjadi peringatan. Jika mereka melakukannya lagi, Amerika Serikat akan menganggap Iran bertanggung jawab. Karena Houthi adalah proksi Iran, dan hukuman militer yang serius akan dijatuhkan kepada Iran dan tentu saja kepada Houthi sendiri. Kemudian Trump menambahkan detail menarik seperti ini.
Dia mengungkapkan kekecewaan pribadinya terhadap Houthi. Kutipan, "Mereka sangat mengecewakan saya karena sampai baru-baru ini mereka bertindak secara profesional dan masuk akal." Trump juga mengingatkan bahwa sekitar setahun yang lalu, Amerika Serikat melancarkan serangan yang sangat kuat terhadap Houthi karena serangan mereka terhadap kapal-kapal dan menciptakan hambatan bagi pelayaran dagang. Kuncinya di sini adalah prinsip tanggung jawab kolektif yang sekarang diterapkan oleh Trump. Artinya, untuk setiap serangan yang dilakukan oleh Houthi, Iran yang akan bertanggung jawab. Ini secara drastis memperluas ruang untuk terjadinya eskalasi. Karena sekarang setiap peluncuran rudal atau drone dari pantai Yaman secara otomatis menjadi alasan untuk melakukan serangan ke Teheran. Meskipun demikian, ada satu hal penting lagi yang perlu diakui terkait ancaman dari Presiden Amerika. Trump mengancam Iran akan menghancurkan satu jembatan atau satu pembangkit listrik sebagai balasan atas setiap serangan Iran terhadap kapal-kapal di Selat Hormuz. Namun, perlu dipahami bahwa di Iran ada ratusan jembatan. Jadi, itu bukanlah ancaman yang begitu menakutkan. Dan menurut logika ini, perang bisa saja berlangsung selama bertahun-tahun. Selama bertahun-tahun, Iran akan menyerang kapal-kapal dan Amerika Serikat akan menghancurkan satu jembatan untuk setiap kapal. Namun demikian, atas serangan pertama yang dilakukan oleh Houthi, Iran sebenarnya sudah memberikan balasan. Militer Amerika melakukan serangkaian serangan udara baru terhadap Iran pada Kamis malam, Jumat pagi, dan kemudian pada malam menjelang Sabtu. Menurut laporan media pemerintah Iran, dalam 2 malam terakhir, Pulau Qeshm di Selat Hormuz menjadi sasaran serangan roket. Ini adalah titik kunci di mana Iran mengontrol lalu lintas kapal. Kantor berita pemerintah Iran, IRIB, melaporkan bahwa dalam serangan roket Amerika di kota Ahvaz, 4 orang tewas dan 5 orang lainnya terluka. Komando Pusat AS Serikat melaporkan bahwa mereka telah menyelesaikan operasi pada 12 dan 13 September. Setiap malam berturut-turut terjadi serangan terhadap target-target Iran, dan tujuan resminya dinyatakan sebagai memastikan kebebasan pelayaran melalui Selat Hormuz. Dan di sini muncul detail baru dalam taktik Amerika, karena untuk melakukan serangan ke Iran, Amerika Serikat mulai menggunakan pembom B-1. Jadi sebelumnya selama 1,5 minggu, mereka tidak melakukan hal itu. Iran merespons dengan skema yang sudah mereka terapkan sebelumnya. Secara khusus, serangan ke negara-negara Arab tetangga tempat pangkalan militer Amerika berada. Kementerian Pertahanan Kuwait melaporkan adanya serangan berulang dari drone Iran di wilayah utara negara itu. Yordania dan Kuwait juga menyatakan bahwa mereka juga diserang oleh Iran dengan roket dan drone. Inggris dalam situasi ini merekomendasikan warganya untuk menahan diri dari melakukan perjalanan ke Kuwait dan Bahrain, kecuali jika benar-benar sangat diperlukan. Posisi Teheran pada tahap ini disampaikan oleh Mohsen Rizai. Dia adalah penasihat militer senior bagi pemimpin tertinggi Iran, Majtabi Khamenei. Dia menyatakan bahwa serangan terhadap infrastruktur Iran akan mendapat respons yang keras dan semakin meningkat. Singkatnya, spiral eskalasi terus berlanjut di sini. Namun tampaknya Donald Trump tetap sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Dalam wawancara dengan media Axios, Presiden Amerika menyatakan bahwa dia sedang mempertimbangkan serangan besar-besaran terhadap Iran, dan bahwa dia hampir mengambil keputusan seperti itu. Tentang Israel, dia berkata seperti ini, "Orang-orang Israel akan bergabung dalam 2 menit jika saya meminta mereka." Namun, dia langsung menambahkan bahwa kita tidak membutuhkan siapapun untuk memulai operasi baru. Jadi maksudnya, Presiden Amerika secara terbuka menyampaikan bahwa keputusan untuk operasi militer besar-besaran terhadap Iran pada dasarnya sudah matang. Dan jika tidak mau, dia bisa melibatkan Israel dalam operasi itu. Tapi katanya, dia juga bisa mengatasinya tanpa Israel. Sementara itu, di dalam Amerika Serikat, perlawanan semakin meningkat. Dan Dewan Perwakilan Rakyat telah memilih untuk mengakhiri perang Trump di Iran tanpa persetujuan Kongres. Namun kenyataannya, tak lama kemudian Senat Kongres membatalkan keputusan Dewan Perwakilan Rakyat tersebut. Secara formal, resolusi-resolusi ini tidak memiliki kekuatan hukum. Namun pemungutan suara tersebut menyoroti ketidakpuasan yang semakin besar terhadap perang ini bahkan di kalangan sebagian anggota Partai Republik. Dan sekarang, berita besar kedua dari Timur Tengah yang menyebabkan munculnya skandal tersendiri. Kesepakatan nuklir Amerika Serikat dengan Arab Saudi membuat semua orang merasa gelisah. Pada hari Rabu 22 Juli, Menteri Energi Amerika Serikat Chris Wright dan Menteri Energi Arab Saudi Pangeran Abdul Aziz bin Salman menandatangani perjanjian kerjasama nuklir sipil.
Pada dasarnya, maksudnya adalah bahwa perusahaan Amerika seperti Westinghouse dan perusahaan Aika Asek lainnya akan mendapatkan kontrak untuk membangun 2 reaktor nuklir di wilayah Arab Saudi. Dan sebenarnya ini baru permulaan. Jadi 2 reaktor ini hanyalah awal. Namun skandal muncul karena menurut media Amerika, kesepakatan ini membuka pintu bagi kerajaan Arab Saudi untuk memperkaya bahan bakar nuklirnya sendiri dalam 2 tahun. Dalam perjanjian tersebut, disediakan kajian teknoekonomi selama 2 tahun pada bagian yang berkaitan dengan pengayaan uranium. Kongres diberikan waktu 90 hari sidang untuk meninjau kesepakatan sebelum mulai berlaku. Dan inilah Trump menanggapi semua kritik tersebut dan pernyataannya berbunyi seperti ini, kutipan. Kesepakatan nuklir sipil. Tidak akan ada pengayaan bahan nuklir. Kesepakatan yang dibuat antara Departemen Energi Amerika Serikat dan Arab Saudi yang hanya berkaitan dengan penggunaan non-militer seperti yang sudah dimiliki Iran, Uni Emirat Arab, dan negara lain akan disetujui, tetapi sepenuhnya bergantung pada bergabungnya Arab Saudi dengan Perjanjian Abraham yang sangat dihormati dan sukses. Amerika Serikat tidak menentang fasilitas nuklir sipil yang tidak melakukan pengayaan. Juru bicara Gedung Putih, Caroline Leavitt, mengonfirmasi syarat ini dalam perjanjian nuklir. Berikut kutipannya. Ya, kesepakatan dengan Arab Saudi, kesepakatan energi ini, bergantung pada syarat tersebut menurut Presiden. Kami akan melanjutkan negosiasi dengan mitra Saudi untuk merampungkan kesepakatan ini dan berharap segera melihat mereka bergabung dengan kesepakatan Abraham. Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memberikan pernyataan hanya 1 jam setelah pernyataan dari Trump. Dia mengaitkannya dengan perang dengan Iran dan menyatakan bahwa perang bersama yang dimulai Israel dan Amerika Serikat terhadap Teheran telah menciptakan peluang untuk memperluas perdamaian di Timur Tengah. Berikut kutipannya. Seperti yang dikatakan Presiden Trump, bergabungnya Arab Saudi dengan kesepakatan Abraham akan menjadi lompatan bersejarah ke depan bagi perdamaian di Timur Tengah. Perdamaian melalui kekuatan. Namun, kritik terhadap kesepakatan ini muncul baik di Amerika Serikat maupun di Israel, dan kritiknya cukup serius. Senator Chris Murphy menulis, kesepakatan ini akan memicu perlombaan nuklir di kawasan, semakin mengurangi insentif Iran untuk membatasi program nuklirnya sendiri. Para ahli meyakinkan bahwa tuntutan keras Saudi untuk pengayaan di Arab Saudi adalah alasan utama mengapa negosiasi sebelumnya dan pemerintahan Amerika Serikat terhambat. Satu persatu, namun tetap saja mereka tidak mengizinkan pengayaan uranium itu. Sekarang Donald Trump meyakinkan bahwa pengayaan tidak akan terjadi. Namun jika mempercayai dokumen-dokumen tersebut, pengayaan uranium di Arab Saudi tidak akan terjadi selama dia masih menjadi presiden. Artinya masih 2 tahun lagi. Dan setelah itu, Saudi akan mendapatkan kesempatan tersebut di bawah presiden berikutnya. Ngomong-ngomong, Presiden Amerika Donald Trump memang suka bermain licik seperti itu untuk presiden berikutnya. Saya ingatkan, setelah masa jabatan pertamanya, di akhir masa jabatan presiden pertamanya, Donald Trump menandatangani perintah penarikan tentara Amerika dari Afghanistan. Dan kemudian Biden harus membereskan semuanya. Setelah itu, Trump datang dan berkata, lihatlah bagaimana Biden dengan memalukan menarik tentara Amerika dari Afghanistan. Padahal proses ini justru dimulai oleh Donald Trump sendiri. Dan kontradiksinya di sini sangat jelas. Amerika Serikat berperang melawan Iran, antara lain agar Teheran menghentikan pengayaan uranium setidaknya selama 2 dekade dan mengizinkan para inspektur masuk kemana saja. Dan pada saat yang sama, Amerika Serikat justru membuka pintu bagi sekutunya, Arab Saudi, untuk melakukan pengayaan uranium. Ada satu masalah lagi yang membuat seluruh konstruksi ini sangat rapuh. Jadi, seperti kata pepatah, semuanya masih belum pasti. Arab Saudi dengan tegas menyatakan tidak. Mereka tidak akan menormalisasi hubungan dengan Israel sampai ada jalan yang jelas menuju pembentukan negara Palestina. Dan Perdana Menteri Israel Netanyahu juga dengan tegas menyatakan bahwa tidak akan ada jalan menuju pembentukan negara Palestina. Apa yang bisa disimpulkan dari semua ini? Pertama, perang di Timur Tengah telah meluas secara geografis. Jika sebelumnya front utama adalah Selat Hormuz, kini Laut Merah juga ikut menjadi front.
Dan ini sudah menjadi ancaman bagi 2 hingga 2,5 juta barel minyak Arab Saudi per hari, ditambah seluruh jalur melalui terusan Suez. Kedua, Trump memberlakukan prinsip di mana Iran bertanggung jawab atas tindakan Houthi. Ini berarti bahwa setiap serangan baru di Laut Merah secara otomatis menjadi alasan untuk serangan besar-besaran sebagai balasan. Ketiga, dan bagi kita mungkin yang paling sensitif adalah harga minyak di atas $100 per barel. Ini adalah dukungan finansial langsung untuk Rusia. Artinya, setiap dolar kenaikan harga minyak per barel akibat perang di Timur Tengah adalah tambahan uang untuk anggaran Rusia, yang kemudian digunakan untuk menyerang kota-kota Ukraina. Jadi, meskipun tampaknya front ini sangat jauh dari kita, sebenarnya front ini tetap berpengaruh langsung terhadap perang kita. Melalui harga minyak dan juga melalui kekurangan sistem pertahanan udara, karena di sana sekarang rudal Patriot sedang digunakan habis-habisan. Dan semakin lama Timur Tengah terus bergejolak, semakin menguntungkan bagi Moskwa. Jadi, mari kita berharap perang ini segera berakhir. Di sini saya akan mengakhiri dengan tanda titik-titik. Tulis pendapat dan kesimpulan Anda di kolom komentar di bawah episode ini. Jangan lupa untuk berlangganan saluran, tekan lonceng, dan beri like. Jika Anda ingin mendukung kerja saluran YouTube ini, saya ingatkan Anda bisa melakukannya dengan memberikan donasi melalui tautan dan detail pembayaran yang ada di deskripsi video ini. Itu saja dari saya, jaga diri Anda baik-baik, sampai jumpa.